lagi di Amaji Family Channel. Kita kali ini mau membahas tentang mobil yang selama ini kita pakai untuk keluarga, untuk bersama. Mobil ini adalah Toyota Veloz tipe Q CVT TSS 2022. Kita sudah pakai mobil ini selama 2,5 tahun sampai dengan saat ini, dan pemakaian kita itu sudah di 34.700 km ya. Jadi selama 2,5 tahun ini banyak banget kenangannya, banyak banget suka dukanya pakai mobil ini. Tapi overall cukup oke lah mobil ini untuk dimiliki, apalagi buat keluarga-keluarga baru yang masih baru berkeluarga, punya anak satu. Ini sangat membantu banget buat kalian mobilisasi kemana-mana. Jadi selama 2,5 tahun ini kita udah banyak pakai, ke paling jauh tuh ke Jogja ya, ke Jogja, ke Semarang, terus Tegal, dan juga ke yang paling sering ke Bandung, paling sering. Tapi untuk ukuran 2,5 tahun kita pemakaian 34.000 km itu masih terbilang jarang pakai. Ada beberapa mobil yang udah 2,5 tahun pakai itu di kilometer 70.000, 80.000 gitu. Rata-ratanya di situ. Nah, ini termasuk jarang pakai karena ya mix sih. Saya nggak setiap hari pakai mobil ini untuk kerja. Ya kadang dipakai istri, kadang juga dipakai saudara gitu. Ya kira-kira begitulah untuk pemakaian 2,5 tahun ini. Mungkin cerita ke pertama kali kenapa ngambil Toyota Veloz 2 tahun lalu ya. Jadi 2 tahun lalu itu mobil LMPV, untuk varian LMPV ada di Veloz yang baru itu. Waktu itu keluar 2021, cuman kita baru cari di 2022. Terus kemudian ada juga Honda BR-V, dia ada Honda Smart Sense yang sama juga dengan Toyota Veloz ini. Itu reasonnya kenapa kita cari mobil ini. Dan satu lagi mungkin yang banyak diminati juga Mitsubishi Xpander. Cuman yang jadi problem, Xpander ini pada saat itu belum ada varian yang ada safety sense-nya, dan mungkin sampai sekarang kayaknya belum ada ya buat di Xpander. Cuman untuk Mitsubishi-nya sendiri sudah ngasih di mobil, kalau nggak salah X-Force itu udah ada. Nah, balik lagi ke reasonnya kenapa ngambil ini. Itu nomor satunya terkait fitur safety. Jadi kalau kita bahas tentang safety, di sini udah ada airbag, sebelah kiri ada, di sini ada, di pilar A kanan kiri ada, di kursi sebelah kanan dan kiri ada. Makanya untuk kursi ini nih kita nggak tambahin lagi sarung jok, karena kalau kursi yang sudah ada airbag kalian tambahin lagi sarung jok itu cukup berbahaya ya. Takutnya pada saat impact kena mobilnya itu mengenai bagian kursi, airbagnya nggak keluar, ketahan sama sarung jok. Nah itu yang mungkin kalian perlu tahu juga gitu. Ya mungkin bisa dilihat aja nanti, mungkin ada videonya airbag yang ada di kursi ya, kira-kira begitu. Itu terkait safety. Nah terus yang kedua, kenapa kita pilih Veloz, itu perbandingan waktu itu tinggal dua. Kalau nggak Veloz, BR-V di harga sekitar 300 jutaan. Tapi setelah dihitung-hitung ternyata masih lebih oke kita ambil di Veloz untuk dari segi harga. Harga dia lebih murah lah, value for money-nya dapat banget. Karena waktu itu BR-V itu dia nggak punya financing yang khusus dari Honda. Kalau Toyota punya, Toyota Astra Finance, jadi gabungan tuh Toyota, Daihatsu, dan juga satu lagi apa namanya, Lexus. Dia pakai Toyota Astra Finance. Dan waktu itu sudah kita putuskan, oke, kita ambil Veloz. Tapi kita perbandingan juga, Toyota ini ada banyak distributornya kalau kalian mau tahu. Jadi ada Auto 2000, ada Astrindo, ada Tunas, ada
Setiabudi kalau nggak salah, Setiabudi Toyota dan lain-lain ada banyak. Nah itu ya saya sebagai pembeli, sebagai pemakai, saya perlu perbandingan dari setiap dealer itu punya promo apa gitu. Dan kita keliling di sekitaran tempat tinggal kita, dari sekian banyak dealer nggak ada yang cocok karena waktu itu promonya masih sedikit ya, promonya masih sedikit. Nah ketemulah event PRJ, Pekan Raya Jakarta. Kita coba main ke sana dan ternyata ada Toyota di sana untuk exhibition mobil ya. Di luar Toyota kalau nggak salah ada Suzuki dan apalah saya lupa di tahun 2022 itu. Nah kemudian intinya kita minta ke sales, kita udah ada perbandingan harga-harga ini. Kalian maksudnya dari event itu bisa kasih penawaran di harga berapa. Dan intinya nih buat teman-teman yang lagi cari mobil, terutama mobil baru dan mau angsuran, jadi kita perlu perbandingan. Intinya mau DP berapa dan kemudian angsurannya berapa kali, itu kalian jumlahin aja. Misalnya anggap mobil ini di 300 juta misalnya gitu. Dari 300 juta kalian DP setengahnya, misalnya 150 juta. Artinya kan kalian punya sisa hutang 150 juta dong. Nah dari 150 juta itu sisa angsurannya yang harus kalian cicil itu plus bunga, plus asuransi, plus biaya-biaya dan lain-lain, itu kalian totalnya berapa. Nah itu yang kalian bandingkan gitu, dapat rate-nya di berapa persen, terus asuransinya di harga berapa, pakai asuransi apa. Kita pakai mobil ini cukup oke, dapat asuransinya waktu itu kepake lah asuransi itu. Jadi kalau untuk mobil baru itu wajib, kalau menurut saya harus pakai asuransi, karena ya kita baru adaptasi sama mobilnya. Kalau nggak ada asuransinya cukup riskan juga ya, karena kita sudah DP, terutama buat yang cash keras tuh. Kalau yang cash keras pasti nggak ada asuransinya dan kalian harus beli sih. Tapi memang untuk pembelian mobil diutamakan sekali itu cash keras, karena ya pastinya lebih murah dong ya gitu. Tinggal dari diskon tiap dealer itu seperti apa. Nah kira-kira begitu, dan akhirnya kita ambil lah penawaran Toyota Veloz ini dari event PRJ tahun 2022, dan kita pakai sampai sekarang. Dibilang happy ya happy sih, happy banget gitu. Nah, mungkin itu sih, mungkin di cut dulu kan. Oke, masuk ke segmen berikutnya, hal yang disukai dan hal yang tidak disukai. Ini mirip Fitra Eri sih, cuman mohon maaf ya Om Fitra, bukan yang ngambil idenya, enggak, tapi memang kita pengen cerita lah, ada yang kita suka dan ada yang enggak kita suka lah dari mobil ini. Mungkin dari yang kita suka dulu. Yang kita suka, saya udah ngobrol juga dengan istri, jadi untuk hal terutama dari saya ya, untuk nyetir di jalan tol, karena kita pasti yang punya mobil, nggak mungkin kita mobilisasi tidak lewat tol sama sekali, itu nggak mungkin, pasti kita lewat jalan tol. Nah yang paling kita suka ini nih, fitur TSS, sensor ini, Toyota Smart Sense, Safety Sense ya, Safety Sense atau Smart Sense, saya juga lupa. Dari fitur ini itu enaknya ketika kita nyetir dan kita nggak sengaja kena garis bannya, itu dia otomatis ngasih warning, bunyi beep 3 kali, setirnya langsung intervensi mengembalikan lagi ke tengah. Itu yang menurut saya top. Tapi ya intervensinya nggak begitu kenceng ya, bukan yang harus belok gitu, nggak juga gitu kan. Nah, kemudian itu hal yang pertama untuk Smart Sense. Yang kedua, lagi-lagi di jalan tol untuk kecepatan tinggi itu driving mode. Driving mode ini ada 3 mode, mode eco, normal, sama power mode. Jadi kalau kita pencet power mode, kita pencet sekali, ini driving mode nya, itu kita gas. Nah
kayak bukan naik Avanza, kayak bukan naik sekelas Avanza, tapi di atasnya seperti Innova lah ya, cuman dengan cc yang lebih kecil. Itu kita, nah itu tuh untuk ngegas gitu enak banget. Nah terus kemudian kalau kita lagi mau hemat-hematan nih, misalnya nih lagi macet, kita pakai fitur Eco Mode. Nah, pakai fitur Eco Mode itu caranya ya dari di setir ini ada tulisan drive, kita tekan agak lama sampai keluar Eco Mode di situ. Nah, itu artinya sudah masuk ke mode Eco, yang dimana RPM-nya itu pasti di bawah 2 di ST-nya, di bawah 2. Terus juga kalau kita injek dalam dia nggak langsung nyentak ya, kayak power mode tadi. Jadi kita ya untuk jalan santai aja, misalnya hari Minggu lagi jalan-jalan ya kita pakai Eco Mode biasanya. Mungkin itu untuk driving mode. Kalau normal mode mungkin kita sering pakainya kalau lagi di jalan arteri ataupun kayak di Tamrin, Sudirman, itu kita pakai normal mode karena kecepatannya mungkin rata-rata di 60 ya gitu. Kalau di atas 80 itu kita biasa pakai power mode gitu, karena untuk nyalip enak sekali gitu. Mungkin nggak tahu sih kalau di Avanza yang TSS kayaknya nggak ada ya, tapi kurang tahu juga karena kita ngambilnya yang varian Veloz. Nah kemudian hal yang kita sukai lagi nih untuk di mobil Veloz ini, sepertinya di Avanza juga sama. Jadi untuk cup holder ini, untuk tempat minum itu banyak ya, di setiap kursi ada. Terus juga di sebelah kanan untuk bottle holder itu juga lengkap, di setiap pintu ada. Mungkin bisa dikasih lihat sebelah sana, lengkap, cukup lengkap sekali. Nah satu lagi yang kita suka adalah kamera 360. Mungkin bisa dilihat di sini, ini ada kamera depan. Jadi kita lagi posisi kecepatan rendah itu otomatis dia ngasih lihat ke depan. Oke, mungkin bisa dilihat di sana. Kita mau parkir di sebelah situ. Nah ini enaknya tuh pakai kamera 360, tinggal kita sesuaikan aja. Oke, ini masuk gigi mundur, nah di kiri kita sambil lihat sebelah sini ya, lihat sekitar juga. Kan kita bisa kelihatan ya dari posisi atas. Maju dikit, kemudian kita mundur, kita ikutin garisnya. Oke, cakep. Gak usah lihat spion kanan kiri, lihat sini aja. Itu posisi parkir yakin deh pasti rapi, nggak miring-miring. Kesel kan kalau lihat mobil yang parkirnya miring-miring. Nah ini kalau pakai mobil ini ya tinggal gimana kalian sih, cuman kebangetan aja kalau misalnya udah ada kamera 360 tapi parkirnya masih miring ya kan. Kira-kira itu mungkin itu cukup sekian lah buat yang hal-hal yang disukai. Nah mungkin nextnya hal yang tidak disukai. Nah kemudian untuk hal yang tidak disukai oleh kita adalah ada beberapa hal, kayak misalnya dari segi karet-karet ini ya kayaknya ya. Jadi suara bising dari luar itu sangat terdengar di dalam gitu. Kayak misalnya mungkin di sebelah ada motor yang knalpot bronze, itu nggak begitu kedap. Jadi kita bener-bener terasa berisik lah di sebelah. Gitu. Mungkin bisa di shoot di bagian setir ini. Jadi di setir ini itu nggak tahu ya, proporsinya kayak kurang pas gitu loh untuk media. Sedangkan media kan adanya di sebelah kiri ya, media kan di sebelah kiri, dia kasih media di sebelah kanan. Untuk next atau mundurin lagu itu di sini, mode terus telepon itu adanya di sebelah kanan. Harusnya sih ini ada di sebelah kiri ya, tapi ya nggak tahu lah, ini dari pabrikan memang seperti ini. Dan juga untuk harga mobil 300 jutaan nggak ada cruise control, itu menurut saya kurang sih. Jadi ya untuk kompetitor lainnya tuh semuanya ada loh
cruise control untuk di harga 300 jutaan. Kenapa kok Toyota nggak kasih? Itu yang saya agak aneh. Justru mobil yang di bawahnya ini Raize, dia mungkin ngambil dari Jepang ya, template-nya itu ada cruise control, tapi di Veloz ini nggak ada. Saya agak aneh juga sih kenapa nggak ada. Nah ini di sebelah kanan media, di sebelah kiri malah untuk setting-setting MID di sini. Nah itu yang saya juga agak aneh ya, kenapa ini nggak di sebelah kanan dan ini sebelah kiri, padahal kalau yang sebelah kiri kan ngeliatnya ke sana. Jadi kadang mau maju mundurin lagu salah pencet gitu. Paling itu aja. Nah ini untuk volume sebelah kiri kan aneh ya, media di sebelah kanan tapi volumenya sebelah kiri. Paling itu sih hal yang tidak disukai. Susah lagi ya. Untuk velgnya ukuran 17 inci dengan ban Cempiro Ecotec ya. Cempiro Ecotec 17 inci dengan lebar ban 205 garis miring 50. Kemudian untuk lampunya ada emblem Veloznya dengan lampu LED full. Dia juga ada fog lamp ya. Kemudian ini untuk bentuk grillnya berbentuk segitiga seperti ini, cuman ini lubang-lubang palsu ini ketutup, jadi yang benar-benar terbuka itu hanya di area ini. Kemudian untuk di bagian bawah ini ada yang namanya karet untuk nandakan kalau misalnya kita menyentuh bagian paling bawah jalan itu yang terkena pertama karetnya dulu. Jadi untuk ngingetin kita bahwa ini bagian bawah udah mau kena dasar tanah loh gitu. Ini untuk kamera depan dari kamera 360 yang menurut saya itu cukup detail ya gambarnya. Kemudian ini adalah sensor untuk fitur safety TSS-nya. Nah kemudian yang saya suka lagi adalah ini kamera 360 dari sisi samping, dan ini ada lampu kalau misalnya kita mendekati mobil di malam hari itu dia melakukan pencahayaan ke arah bawah seperti itu. Nah untuk atapnya seperti ini, ada roof railnya plastik, non plastik, cuman ini bisa dibuka kalau misalnya kalian mau pasang, dan juga ada shark fin-nya itu untuk antena radio. Untuk lampu belakang dia sudah nyambung ya dari kanan ke kiri. Kemudian ada wipernya juga, dan juga ada pemanas kabut. Ini untuk tulisan Veloznya. Kemudian dia juga ada cat eye. Nah, yang saya tidak suka juga mungkin dari bagian belakang adalah ini ya. Jadi ini tuh garisnya nyambung, tapi yang sini plastik, yang sini warna abu-abu gitu. Kenapa nggak dibikin sama? Mungkin kalau dibikin sama akan lebih bagus ya dilihat di mata. Nah kemudian untuk knalpotnya seperti ini, hanya besi biasa saja, bukan model stainless, dan disitunya seperti ada tabung ya. Untuk ban serep ada di bawah sini, jadi kita harus turunin dari pintu belakang.
kemudian untuk di pintu depan kanan ini ada pengaturan untuk kaca spion. Ini untuk kanan kita bisa geser-geser. Kemudian ini kalau mau kita lipat, yang sebelah kiri tengah auto, kanan untuk membuka. Ini untuk sebelah kiri, dan kemudian kalau kita buka, nah dia akan terbuka seperti itu. Kemudian untuk jendela yang auto hanya posisi kemudi saja, di kanan depan, kiri, belakang ini tidak auto. Kemudian ini ada pengaturan juga buat on off jendela kiri dan juga belakang. Kita masuk ke interior. Oke, ini ada tuas untuk sen kanan, kiri. Kemudian ini untuk lampu kabut. Ini untuk lampu auto. Kalau misalnya masuk posisi gelap, dia otomatis nyala lampunya. Kalau posisi senja, dia otomatis ke lampu kota ya. Nah, mungkin tampilannya seperti ini. Ini posisi lampu hidup, lampu kabut mati. Nah, ini posisi kita nyalakan lampu kabut ya. Ini kalau lampu kabut hidup, lampu besarnya mati seperti ini. Kemudian ini kalau mati semua seperti itu. Kemudian ini posisi MID, posisi parkir. Jadi dia menunjukkan bahwa posisi ban itu sekarang lurus. Kalau misalnya kita puter, nah dia belok ya. Jadi kita tahu kalau misalnya kita pas parkirnya itu nggak lurus, dia akan ngasih tahu kita. Mungkin di sebelah kiri ada jam, sebelah kiri ada sensor untuk TSS-nya. Kalau misalnya kita lagi jalan, dia ada dua garis di kanan dan kirinya. Dan kemudian ini untuk konsumsi bahan bakar dan juga range perkiraan. Dengan bensin sekian kita bisa menempuh 310 km. Nah itu, ini untuk pengaturannya. Kemudian untuk trip ada odometer trip A dan trip B. Kemudian ini untuk mikrofon untuk di sana, dan ini untuk volume. Di sini ada mode untuk merubah mode di apa namanya itu, di layar. Ini untuk telepon dan ini untuk driving mode. Untuk di sebelah kiri ada untuk wiper. Dia bisa mode yang kalau misalnya hujan yang nggak terlalu deras, kita pakai yang kedua. Terus juga ini umum lah, rata-rata seperti ini. Dan juga wiper belakang ya untuk di sini. Ini tampilan dari interiornya ya. Di tengahnya seperti ini. Ada start stop engine. Ini untuk transmisi. Nah ini ada untuk wireless charging. Kita bisa nyalakan dan kita matikan. Untuk parkir sudah otomatis dan ada auto hold. Kalau nanjak-nanjak nggak usah takut mundur.